Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video tutorial pada kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana cara kita untuk membuat yang namanya curtain wall. Curtain wall itu merupakan salah satu family yang masuk dalam tools wall atau dinding, namun memiliki perbedaan dengan wall yang lain. Bisa dilihat di sini untuk wall secara biasanya itu menggunakan wall seperti ini dengan warna solid dan memiliki lapisan wall yang berbeda. Tapi dengan cara di sini yang telah saya buat itu berbeda dengan wall dan namanya curtain wall. Curtain wall ini bisa kita temukan di salah satu gedung penerangan langit yang terbuat dari kaca atau semacamnya untuk menambahkan kesan estetika dalam satu gedung ini. Jadi gedung itu tidak semata-mata hanya sebuah tembok saja dan ataupun jendela, tapi memiliki karakter berupa salah satu dinding yang bisa menyerap seluruh sinar matahari yang terpancar ke dalam gedung ini. Nah, caranya bagaimana untuk bisa membuat curtain wall? Seperti biasa, curtain wall itu sudah saya bilang, curtain wall itu masih masuk dalam tools wall. Jadi kita masuk ke dalam tab arsitektural, lalu masuk kita ke wall. Ini udah masuk. Terus kita pertama-kali pastikan jika setelah kita menggunakan wall, kita biasanya menggunakan dinding batu bata seperti ini. Nah, dari dinding batu yang telah kita buat, kita cari scroll ke bawah. Itu ada beberapa contoh curtain wall. Kita coba pakai curtain wall yang storefront number 1. Ini adalah storefront number 1 sama number 2. Kita pakai nomor 1. Kita pakai floor plan menggunakan T1 dulu. Setelah itu kita modelkan di sini seperti ini. Oke, seperti biasa, cara menggunakan curtain wall sama seperti penggunaan wall pada umumnya. Kita menentukan base coordinate dan top constraint sama, namun ada beberapa setting yang berbeda pada saat kita menggunakan wall yang biasa. Namanya ada vertical grid sama horizontal grid. Vertical grid itu akan terlihat perbedaannya bila kita masuk ke dalam template section atau elevation atau tampak, kita bisa sering sebutnya. Kita masuk ke tampak depan, kita cari. Nah, hasil dari yang telah kita buat itu seperti ini. Nah, saya jelaskan, ada vertical grid sama horizontal grid dan namanya ada justification. Dalam justification ini ada 3, ada beginning, end, dan center. Pada saat kita menggunakan justification beginning itu pada saat kita membuat curtain wall dengan bentuk grading kaca yang kita inginkan, itu mulainya dari beginning atau dari bawah. Kita asumsikan bawah itu sebagai posisi beginning, tengah itu sebagai center, dan yang atas itu sebagai end atau akhir. Jika kita menggunakan justification beginning, kita akan bisa mengetahui bentuk sempurna dari curtain wall yang kita buat itu dari bawah seperti ini. Kita pilih beginning seperti ini. Nah, kita coba untuk menggunakan justifikasi
center, kita klik center, semua juga center juga kita apply. Nah, bisa kita lihat ada perbedaan bentuk pembagian curtain wall itu sempurnanya ada di tengah dari tinggi dari curtain wall itu sendiri. Jika kita ubah lagi menjadi N, kalau kita apply, akan berubah menjadi di saat kita menggunakan N, itu bentuk sempurnanya akan berawal dari atas atau titik N. Kita tadi telah asumsikan atas itu adalah titik N. Nah, itulah penggunaan dari justification vertical grid maupun horizontal grid. Kita menggunakan center aja biar lebih static gitu. Setelah kita bermain di luar properties, kita bisa menggunakan atau memodifikasi dengan edit type. Edit type ini ada beberapa, ada construction, ada vertical grid, ada horizontal grid, ada vertical mullion, sama horizontal mullion. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu mullions. Mullions itu adalah garis atau section yang membagi curtain wall itu sendiri. Di curtain wall yang telah kita buat, kita bisa lihat ada garis vertikal dan horizontal di sini yang membagi curtain wall itu sendiri. Nah, garis di sini yang disebut, yang dinamakan adalah mullion. Nah, mullion ini bisa kita ubah bentuk garisnya maupun ya kita bisa sebutkan ukuran dari mullion itu sendiri gitu. Dari komposisi mullion itu kita masuk ke edit type. Dalam construction itu ada beberapa, ada function, ada exterior, ada embed, curtain panel. Curtain panel jika kita buka itu menggunakan apa? Ada di sini biasanya ada sistem glazed menggunakan kaca atau menggunakan solid. Kita menggunakan glaze. Join conditionnya itu kita menggunakan horizontal grid continuous. Nah, itu adalah construction yang pertama. Yang kedua adalah vertical grid. Vertical grid itu masih sama seperti yang ada di luar, tapi ini yang menentukan ukuran setiap sisi vertikal maupun sisi horizontalnya. Contoh seperti ini. Di sini kita bisa tahu spacingnya itu 1500 mm dan 1445 mm. Kita bisa adjust vertical grid ini dan horizontal grid ini. Untuk penjelasan vertical grid dan horizontal grid itu kita asumsikan vertical grid itu adalah sisi tegak dan horizontal grid itu adalah sisi datar. Berarti di sini vertical grid itu menunjukkan sisi tegaknya itu 1500 mili kali 1445 mm. Seperti itu. Setelah itu kita ubah contoh 1000 kali berapa ya, 1200 atau ya udah 1500 saja deh biar ada perbedaan. Kita apply, kita oke terlebih dahulu, kita buka. Nah, di sini ada perbedaan dari yang semula dari 1500 dengan vertical gridnya, atau yang bisa kita sebut itu sebagai sisi
tegaknya, dan 1445 itu menjadi 1500 itu adalah sisi datarnya. Nah, itu adalah penjelasan dari vertical grid. Nah, setelah itu ada yang namanya vertical mullion. Tadi udah disinggung, mullion itu adalah salah satu bentuk garis yang membagi vertical grid maupun horizontal grid. Dalam vertical mullion ini ada mullion ini bisa kita ubah tidak hanya sekedar garis. Kita bisa ubah untuk menggunakan beberapa bentuk atau shape yang kita inginkan. Contoh kita coba di sini ada beberapa contoh, ada circular mullion, ada rectangular mullion. Kita coba untuk ubah semuanya. Pertama rectangular mullion dengan ukuran 50 x 50 mm, border type 1 dan type 2 nya kita ambilkan sama aja, rectangular mullion sama. Untuk vertical mullion seperti itu. Nah, untuk horizontalnya kita samakan saja sama. Jadi untuk rectangular mullion kita samakan. Lagi cara kita rectangular mullion sama, dan semuanya kita samakan sama. Lalu kita apply. Nah, bisa dilihat yang semula tadi curtain wall-nya itu hanya mullion dari curtain wall itu hanya sekedar garis, sekarang kita bisa lihat di sini ada perbedaan yang semula hanya sekedar garis menjadi salah satu bentuk pemisah antar sisi-sisi dari curtain wall-nya menjadi ada bentuk tersendiri. Oke, seperti itu. Terus ada salah satu trik agar kita itu bisa membentuk mullionnya itu sampai atas. Ini kan hanya baru lantai 1. Saya ingin untuk membuatnya sampai lantai 5 contohnya. Caranya cukup mudah. Kita tidak harus mengulangi menggambar masing-masing, tidak. Kita klik di sini. Setelah itu kita cari yang namanya di tab file dan masuk ke dalam copy to clipboard. Kita klik, lalu kita paste, dan dari paste ini kita memiliki beberapa macam-macam paste. Pertama ada paste clipboard, align to select level, select to view, current view, same place, dan picket level. Kita menggunakan selected level. Nah, udah keluar selected levelnya. Kita pilih mana aja yang akan kita buat sama seperti di level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Kita klik untuk menambah agar tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Kita tekan kontrol, kita klik lagi 3, 4, 5. Setelah itu kita oke. Nah, sudah jadi seperti ini gitu. Oke, untuk video tutorial pada video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.